pandangan Nikita Mirzani soal Peggy Setiawan Star Syndrome. Ya, Mas Ahmed, saya melihat, mendengar dan mau menilai nih, dan juga membaca komentar-komentar terkait dengan postingan Nikita Mirzani yang melakukan live bersama Peggy Setiawan atau Kuli Bangunan, ya. Nah, di sini terlihat Nikita Mirzani ini merasa mungkin tidak dihargai. Karena apa? Karena seorang Nikita Mirzani ini kan menjadi orang yang mungkin banyak dicari-cari gitu, banyak dicari pengiklan juga. Jadi nilainya ini luar biasa. Kemudian sosok Peggy Setiawan ini, ya, di akhir videonya dia bingung sebetulnya sih, bingung, nggak bisa menjawab, langsung di end begitu, jadi akhir panggilan. Inilah yang memancing sebetulnya kemarahan dari Nikita Mirzani, merasa nggak dihargain. Tapi gini, saya kan mau membahas tentang Star Syndrome yang dilontarkan dari sosok Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menganggap Peggy ini sebagai pendatang, artis pendatang baru. Ya, kita perlu garis bawahi bahwasannya Peggy Setiawan ini adalah korban salah tangkap dan tidak ada kaitannya dengan hubungan artis-artisan, pemeranan gitu ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Nah, terkait dengan Star Syndrome, beliau ini namanya naik karena memang dukungan netizen, Mas Ahmed. Pembuktiannya bahwasannya Peggy, ya, yang dulu disebut tersangka, yang diduga tersangka, ditangkap dan lain-lain, ini terbukti tidak bersalah. Ya. Nah, disinilah Peggy Setiawan ini, Mas Ahmed, sibuk dipanggil sana sini, di media A, di media B, podcastnya Deddy Corbuzier dan lain-lain. Ya, untuk apa? Untuk menjawab bagaimana sih Peggy Setiawan setelah ditetapkan sebagai tersangka, dan bagaimana sih perjuangannya. Perjuangannya itu kita saksikan bersama. Ya. Ya, malah saya sebut, ya, kebebasan Peggy adalah suara netizen, Mas Ahmed. Betul, pasti. Ya, suara netizen gitu. Yang membuat dia bebas. Jadi kalau menurut saya dibilang Star Syndrome sih tidak. Mungkin saat ini namanya media itu ya, Mas Ahmed, mohon maaf ya. Ya kan, kita juga mendoakan Peggy Setiawan, ya, korban salah tangkap yang hampir dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Ini kan nyaris, ya, harus mendapatkan hukuman itu. Tentunya, ya, netizen, ya, melihat, merasa sedih dengan sosok Peggy Setiawan yang difitnah, kemudian dengan kerjaan yang saat ini dia miliki, yaitu kuli bangunan. Tentunya mau merubahlah harkat, ya, derajat daripada si Peggy kuli bangunan ini. Dengan cara apa? Ya, saat ini mungkin dengan banyak dipanggil-panggil gitu ya, yaitu bisa membantu perekonomiannya. Pasti. Kemudian dengan berupa live, ya, tanpa video call dengan yang lain, mungkin live sendiri, itu bisa memberikan suatu hadiah-hadiah tanpa dipaksa. Gitu. Jadi kalau menurut saya Star Syndrome itu kurang pas jika disandangkan dengan sosok Peggy kuli bangunan. Mungkin Peggy kuli bukan berasal dari kalangan model, artis dan lain-lain, sehingga dia belum bisa memilih, dan mungkin media ini kan namanya media, Mas Ahmed, sibuk ya. Pasti sibuk ya. Ini udah dijadwalkan ini Peggy datang segini ya, Peggy ya begini, udah ada jadwalnya. Sehingga kalau dibilang persoalan dari Nikita Mirzani, kenapa sih nggak jumpa sama Kang Deddy Mulyadi? Sama-sama sibuk. Itu yang saya lihat sih. Sama-sama sibuk, dan mungkin kalau komunikasi secara by phone mungkin itu udah terjadi, pasti, karena nggak dimediakan saja, makanya itu nggak diberitahu, nggak tahulah publik gitu. Tapi kalau menurut saya di sini ada miskomunikasi, dan Mbak Nikita Mirzani menyebut Star Syndrome itu terlalu cepat dan terlalu gegabah gitu. Selanjutnya, Mas Ahmed. Oke ya, yang kedua nih, apa yang harus dilakukan Peggy menghadapi Nikita Mirzani? Ya, untuk saat ini sosok Nikita Mirzani ini kan, Mas Ahmed, sosok yang kontroversial. Cuman ada yang mendukung, ada juga yang nggak setuju. Ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya dengan pernyataan Nikita Mirzani. Kenapa bebas nggak ke Deddy Mulyadi dulu? Loh, apakah Deddy Mulyadi mempersoalkan itu? Kan tidak. Kita tahu juga Deddy Mulyadi
penuh dengan banyak kesibukan. Pasti, selain tugas dia sebagai anggota DPR kan gitu. Nah makanya di sini harus didengar juga nantinya dari Kang Deddy Mulyadi, dan saya meyakini pastinya ada komunikasi nih ya dengan sosok Kang Deddy. Gitu. Cuman nggak tahu tadi di publik atau tidak gitu, antara komunikasi Peggy dengan si Kang Deddy gitu sih Mas Ahmed. Jadi kalau untuk Mbak Nikita Mirzani ya, Peggy orangnya sederhana. Dia memutuskan panggilan, mengakhiri panggilan itu karena beliau bingung gitu. Betul, pasti. Uang kuli bangunan kok Mbak ya. Jarang juga di TV, jarang juga di kamera kan. Jadi ya mungkin beliau belum bisa menyusun kata-kata sebaik Mbak. Seperti gitu terkejut sih. dia. Terkejut. Jadi kalau menurut saya ya Peggy adalah apa ya, ibaratnya suara netizen, kebebasan netizen, itu keadilan yang berasal dari netizen. Setidaknya tidak pantaslah karena dia nggak bisa menjawab ya, atau kurang sopan mengakhiri panggilan karena dia bingung gitu. Tapi tidak lantas Mbak Nikita Mirzani menyumpahin dia untuk dipenjara aja kalau gitu karena attitude-nya begitu. Lah, kita harus berkaca daripada diri kita sendiri lagi, Mbak Nikita. Bagaimana sih diri kita ini dilihat orang gitu? Apakah diri kita sudah sempurna? Gitu. Jangan lantas membuat stigma buruk kepada orang, itu kan nggak baik ya. Kita berbaik kepada orang, biarlah orang lain berkata apa kepada diri kita. Gitu. Itu sih Mas Ahmed. Betul. Oke ya, yang selanjutnya, Peggy haruskah secepatnya bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya itu tadi Mas Ahmed, mungkin udah ada jalinan komunikasi by phone, ya tidak tatap muka. Tapi kalau untuk membuktikan mesti ada ketemu baru netizen puas, ya mungkin bisa dilakukan. Ya kalau misalkan ada waktunya nih antara Kang Deddy ataupun Peggy Kuli, gitu. Karena kita tahu sendiri Kang Deddy masih disibukkan dengan penemuan dari kasus Wina ini yang terbaru, termasuk dengan si Dede. Ya gitu Mas Ahmed. Dia juga seorang pemerintahan, jadi waktu itu padat. Dia kan anggota DPR, perwakilan rakyat dia Mas Ahmed, bukan pemerintah dia. Perwakilan rakyat. Ya silakan. Oke ya, selanjutnya, apakah Peggy memanfaatkan ketenarannya pasca bebas? Kalau memanfaatkannya itu dalam segi apa Mas Ahmed? Memanfaatkan itu kan bukan konotasi, bukan makna kata yang negatif ya. Kalau kita diberikan ruang sama Yang Maha Pencipta untuk mendapatkan rezeki dari situ, ya kita harus memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, sebisa kita, tetapi harus melihat juga batasan-batasannya. Itu sih, uang halal kok kan. Gitu. Diundang misalnya ke TV, kemudian mendapatkan fee gitu ya, karena memang komersil. Hadir ke sebuah media, hadir ke sebuah kanal YouTube dan lain-lain, itu kan menjual video, menjual iklan gitu. Jadi sah-sah saja kalau Peggy Setiawan mendapatkan pundi-pundi dari situ. Halal. Ya halal malah gitu. Jadi jadi nggak ada sangkut pautnya dengan memanfaatkan dengan konotasi yang negatif ya, mencari-cari sesuatu yang buat apa ya, memang udah seperti itu ya Peggy sebenarnya, nggak ada ibaratnya yang aneh-aneh kok gitu. Dan itu juga jalan rezeki pengganti selama dia waktu diduga tersangka itu berapa lama dari penjara kan, tidak mencari nafkah. Itulah jalan rezeki yang diganti Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dibilang itu kan termasuk ada dapat motor, Saka dan Peggy Kuli, itu kan udah rezeki. Kemudian bagaimana bisa naik derajatnya, yaitu tadi dan mungkin dengan live dia dapat gift, ya duitnya disimpan, duitnya untuk modal usaha, ya walau alam gitu. Dan juga dia ini karena gini ya, saya mau kasih tahu untuk Mbak Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kuli bangunan ini hampir di garis ambang keputusasaan. Ya, antara dia masuk ke penjara seumur hidup atau dia bebas. Gitu ya. Dia dua itu aja gitu. Siapa yang menentukannya adalah Hakim Eman Sulaiman kemarin. Bisakah Hakim Eman Sulaiman mengatakan Peggy tersangkanya? Bisa saja. Ya, tapi dengan keyakinan dan bukti-bukti yang ada. Ya, tapi kita lihat sendiri bukti dan saksi-saksi menunjukkan bahwasanya
Peggy Kuli tidak bersalah. Walaupun ada pandangan ke depannya bisa nggak Peggy Setiawan jadi tersangka lagi? Bisa saja. Cuman mungkin perlu BAP ulang, laporan ulang dan lain-lainnya. Perlu waktu yang cukup panjang. Tapi kita berdoa Mas Ahmed sama-sama. Ya, fitnah pasti akan ada, akan menghampiri setiap orang. Tapi bagaimana kita bisa melihat itu secara bijaksana, ya kan gitu. Jangan kita melihat sepotong-sepotong, ya, harus sepenuhnya gitu. Apa sih yang mendasari orang ini untuk seperti ini? Kenapa sih orang ini berbuat seperti ini? Itu kita harus cari tahu dan melihatnya secara bijaksana sekali lagi ya. Karena kita nggak mau ya namanya fitnah itu bisa datang ke siapa saja termasuk diri kita. Bagaimana kita membelanya kalau nggak ada pembela? Makanya jadilah pembela, ya. Kalau misalkan salah, kita minta teman kita atau saudara kita memperbaikinya. Gitu sih Mas Ahmed. Dan juga untuk Peggy yang sabar, ini cobaan dari Allah SWT untuk Peggy kuliah. Karena setiap manusia itu kita pasti diberi cobaan. Tapi Allah itu memberi cobaan itu tidak di luar kemampuan kita. Insya Allah semua ini akan berakhir dan selesai. Dan semua apa yang sudah skenario yang tidak benar itu bakal terbongkar semuanya. Oke, semua sudah dijawab Mas Ahmed. Ya silakan kita lanjut dulu. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.